Shalom, keren semangat. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan penyembahan kita yang terbaik hanya Tuhan. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, atas segala penyertaan-Nya, atas segala perlindungannya di dalam hidup kita. Kita mau tinggikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan, karena hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Haleluya.
memuji Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian kami. Berkati setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah Tuhan Yesus. Berkat yang sama Tuhan curahkan untuk setiap kami. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama berkata amin. Kita percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah hanya bagi Yesus. Hanya di dalam namanya. Boleh kita sama-sama tepuk tangan. Kami mau memberi yang terbaik hanya bagimu Yesus. Kami percaya hanya di dalam namamu ada pengharapan yang luar biasa. Terima
Masih berdiri mah ya. Di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada kemenangan, hidup kita tak akan sama. Yang setuju boleh berikan senyum kanan kiri. Hidup kita tak akan sama. Karena adalah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya Yesus. Kami percaya hidup kami tak akan sama di dalam Tuhan. Satu-satunya sumber
sorga, dalam nama Yesus, hamba akan mendoakan mereka. Hamba akan menumpangkan tangan hamba atas anak-anak yang hamba kasih. Berkat-Mu mengalir atas anak-anak kami. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel menjadi bahagia mereka. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak hebat dalam Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu. Berkati tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan ini menjadi saluran berkat untuk anak-anak yang hamba doakan di dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan segala berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat yang pernah Kau berikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, melepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, semua anak-anak yang sudah hamba tumpangkan tangan, hamba percaya tidak ada satu pun di antara mereka yang tidak diberkati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak hebat untuk kemuliaan Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua mereka, menjadi kebanggaan kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa buat semua yang juga turut mendoakan, berkat yang sama menjadi bahagia kami semua. Terpujilah nama-Mu, pujian kami, syukur kami, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Tak ada Allah yang seperti Engkau. Kami merasakan, kami menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman Allah. Tanpa kebenaran firman Allah kami tidak dapat tahu kemana harus kami pergi, apa yang harus kami lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berkati hamba-Mu, bagi hamba-Mu jadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pujian dan penyembahan, terus pakai dengan heran menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum juga kami menikmati kebenaran firman Allah, anak-anak sekolah minggu akan memuji Tuhan,
akan belajar untuk melayani, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas kehidupan mereka. Ini doa hamba-Mu, dan kami siap terima kebenaran firman-Mu dan menikmati pujian dan penyembahan yang diberikan oleh anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dengar kebenaran firman Allah, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pujian di mana anak-anak sekolah minggu yang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, mereka berlatih, mereka dipanggil guru les untuk datang ke tempat ini dan dilatih juga oleh guru-guru lokal, Bapak David, Ibu Gembala, dan apalagi Bapak David yang luar biasa mengajari dengan begitu semangat. Dan hari ini mereka sudah bisa memainkan alat musik sebuah lagu yang luar biasa, dan saya percaya ini benar-benar memberkati. Silakan maju ke depan dulu, nanti saya akan perkenalkan mereka buat saudara semua. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Nanti yang di keyboard bagian ujung nanti ada adik Luis, ada adik Stefan di keyboard satunya, Abe ya yang di Noe yang di, saya sampai sekarang kalau lihat ini belum bisa ngerti Bapak Ibu ya. Noe yang di drum, Abe yang di bass, Yoel yang di gitar. Nah, Jose di bagian mana? Jose di belakang Bapak Ibu. Jose pegang LCD. Haleluya, puji Tuhan. Karena berapa minggu ini puji Tuhan hari Kamis sudah bisa pakai LCD dan Jose sudah mulai bisa. Haleluya. Dan mereka adalah penyanyi-penyanyi ciliknya. Sebelum kita mendengarkan pujian dari mereka, kembali lagi berikan tepuk tangan dan semangat buat mereka. Haleluya.
Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Anak-anak hebat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak bisa merancangkan bagaimana kedepannya anak-anak kita. Tapi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan mempersiapkan masa depan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan anak-anak kita yang mau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan pakai menjadi alat untuk kemuliaan di dalam tangannya. Haleluya. Saat ini kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Pujian dari anak-anak sekolah minggu, ku mau cinta Yesus selamanya. Yang namanya cinta itu akan banyak hal yang rela ia lakukan. Yang namanya cinta, kalau orang sudah cinta Bapak Ibu ya, kita katakan kita cinta Yesus. Kalau benar-benar saudara cinta, coba saudara renungkan tentang jatuh cinta pertama kali kepada pasangan saudara. Mau berapa jauh pun ya, Pak Ekri sudah senyum-senyum ya. mau dimanapun kita rela untuk pergi. Kenapa? Karena cinta. Tapi kalau pribadi kita sudah mulai ogah-ogahan, rasa sudah mulai hilang, berarti cinta itu mulai memudar. Waktu kita nyanyi tadi lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Tadi pagi itu saya dengar istri saya nyanyi lagu ini dengan bahasa Cina, Bapak Ibu. Serius. Saya lagi nyapu di belakang, lagi bel bunyi. Ceng 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 ceng. Istri saya ternyata pintar, Bapak Ibu ya. Lagu ini dengan bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Tapi poin penting dari lagu ini adalah kita harus mau cinta Yesus. Dan orang yang cinta Yesus rela lakukan apa saja untuk bertemu Yesus dan untuk menyenangkan hati Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya saya pengen bawa kebenaran firman tentang terobosan. Tapi ketika saya mendengar tentang anak-anak sekolah minggu nyanyi lagu ini, saya rindu membawa kita masuk kepada pujian ini. Bagaimana cara kita dalam pembuktian bahwa jemaat benar-benar cinta sama Yesus. Dan saya temukan ada satu pribadi yang dia benar-benar menunjukkan cintanya kepada Tuhannya. Ada satu pribadi yang benar-benar menunjukkan bahwa ia sangat mencintai Tuhannya. Dan bukan hanya itu dalam pikiran, tetapi ia buktikan dalam tindakan yang rela malu, rela diketawain orang, rela dianggap bodoh, demi membuktikan kepada pribadi Yesus bahwa saya cinta Yesus. Dan pribadi itu bernama Sakeus. Siapa? Sakeus. Ada lagu sekolah minggu, lagunya Sakeus, dan banyak versi. Saya tidak tahu di sini sering nyanyi berapa versi. Versi yang biasanya dinyanyikan ini. Sakeus seorang pendek, kecil buat dunia, dia manjat sepohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Lagu yang lain lagi yang judulnya Sakeus, lagunya seperti ini. Dulu ada seorang nama Sakeus, dulu ada seorang nama Sakeus,
orang Ibrani tinggi-tinggi, tapi Sakeus pendek sekali. Namun semua Tuhan mengasihi. Ini versi-versi lagu Sakeus. Tetapi perhatikan ya Bapak Ibu, Sakeus orangnya pendek. Mungkin orang dunia kalau melihat kita untuk jatuh cinta kepada seseorang, fisik dilihat. Ada yang bilang bebet, bobot. Bobot gampang Bapak Ibu, bebet. Bobot tinggal saudara makan yang banyak, naik ke bobot Bapak Ibu ya. Bibit, bobot, bebet. Secara fisik Sakeus pendek dan tidak masuk hitungan. Tetapi kenapa Tuhan tertarik menumpang di rumah Sakeus? Nah ini yang kita akan perhatikan. Tuhan begitu tertarik untuk datang di rumah Sakeus. Kita akan melihat bagaimana Sakeus mau membuktikan bahwa dia mencintai Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata. Dibilang bodoh sama orang gak apa-apa. Dibilang terserahlah. Dilecehkan gak apa-apa. Memang melayani Tuhan itu banyak hal yang mengganggu kita. Tapi kalau kita mau fokus, tetap yang penting saya bertemu dengan Tuhan. Orang mau bilang apa bodoh amat. Yang penting saya harus bertemu dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu menghargai orang-orang yang berusaha untuk bertemu dengan Dia. Coba kita perhatikan. Bila kita mendengar nama ini, saya percaya semua kita akan langsung tertuju pada satu kata, yaitu pendek. Sakeus apa? Pendek. Pernah dengar pas bilang Sakeus tinggi? Saudara pernah lihat Sakeus tinggi? Saya pernah lihat di Kali Astri Om Sakeus tinggi Bapak. Jadi ada waktu beliau ke Israel, Om Pak Sakeus ke Israel, pas pulang baru mau cerita ke saya, Pak Oswald, saya baru ke Israel. Saya langsung jawab sebelum beliau cerita panjang lebar. Saya tahu Pak Sakeus pasti pergi menuju pohon itu kan. Dan dia katakan, kok tahu? Nah, saya pasti tahu. Pak Sakeus pasti penasaran dan tentang pohon itu. Namanya pohon itu masih ada. Dan beliau akhirnya sampai dan saya tanya, sempat naik gak? Gak bisa, dipagarin. Itu kalau nggak dipagarin, Bapak Ibu bisa melihat Sakeus versi lain yang secara hidup, yang secara nyata. Ini yang dalam pikiran manusia namanya Sakeus pasti pendek. Saya percaya hal pertama yang terlintas pada pikiran setiap kita pendek. Selain pendek apa kalau Sakeus? Pemungut cukai. Selain pemungut cukai, apa ya kalau dengar Sakeus apa yang muncul? Pohon ara. Karena Sakeus pasti dengan pendeknya dia, pemungut cukainya dia, pohon ara. Gak mungkin waktu dengar Sakeus pemain Barcelona, Sakeus pemain Arema Malang, gak ada. Kalau dibilang Lionel, wah ini Messi atau Lionel siapa? Ini masih ujung-ujungnya pemain bola. Kalau Sakeus sudah pasti tokoh Alkitab atau pribadi lain yang, atau mungkin orang Kristen lah minimal Sakeus. Padahalnya kalau kita berbicara tentang Sakeus, kita tidak hanya berbicara tentang ia pendek, ia pemungut cukai naik pohon ara, tetapi kita akan menemukan tentang kisah luar biasa. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan dia turun menjumpai Tuhan. Dan Tuhan pergi ke rumahnya, menumpang di rumahnya. Dan dia melihat seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan memang perlu
ada yang namanya cinta. Tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau tidak didasari dengan cinta. Tuhan berkorban, modalnya apa Bapak Ibu? Pertamanya karena apa? Dasarnya apa? Cinta. Karena cinta Allah. Amin. Karena kasih Allah. Dia datang menjumpai manusia model saya, manusia model saudara. Mau dasar apa? Dasar saudara ganteng, dasar saudara kaya, gak masuk hitungan Bapak Ibu. Tuhan datang menjumpai kita. Dasarnya yang pertama adalah kata Dia cinta sama kita. Amin. Jadi kalau kita mau datang ke gereja sekedar hanya datang, kita nggak akan bertemu dengan Tuhan. Kita hanya bertemu dengan pemimpin pujian, dengan pendeta yang kita berdoa rutinitas. Tapi kalau kita datang, aku mau bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena aku cinta sama Tuhan. Percayalah, pulang saudara akan rasakan bagaimana cinta Tuhan itu melekat dengan diri saudara. Apa yang saudara kerjakan, ada Tuhan di dalamnya. Dan kalau ada Tuhan di dalamnya, pasti akan ada keberhasilan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, kita ini, saya mohon maaf saya bicara agak kurang ini karena sariawannya pas di belakang, gede sekali Bapak Ibu ya. Saya dan saudara tidak lebih baik dari yang namanya Sakeus. Saya nggak lebih baik dari yang namanya Sakeus. Saya adalah orang berdosa. Bahkan mungkin saya lebih parah dari Sakeus, saudara lebih parah dari Sakeus. Sakeus adalah penagih hutang, pemungut cukai, tukang pajak Bapak Ibu. Saya pernah 1,5 tahun jadi penagih hutang Bapak Ibu ya. Jadi wajah-wajah saya ini pernah jadi penagih hutang Bapak Ibu. Hutangnya apa? Jadi di kantor provinsi kakak saya pegang proyek. Nanti kalau yang sudah di bagian ini, yang kabak ini sudah dirampungkan semua tapi belum dibayar, nah nanti saya diutus untuk nagih ke pribadi-pribadi itu. Ulang-ulang saya datang. Mungkin kalau wajah saya datang agak menyebalkan bagi orang-orang itu. Sakeus, saudara bayangkan, dia pemungut cukai, bahkan dia rugikan banyak orang. Dia buat hal-hal yang membuat orang benci sekali sama dia. Tapi saya mengatakan saya nggak lebih baik dari Sakeus yang mungkin di pandangan orang lebih jahat. Perhatikan ini, Sakeus saat itu dia menyadari bahwa dia bukan orang baik. Saudara mau bertemu dengan Tuhan, hal pertama yang harus dilakukan sadari bahwa kita bukan orang baik. Amin. Kalau kita sudah datang, aku orang baik, aku orang benar, aku ke gereja karena aku orang benar. Ya, saudara orang benar. Tapi jangan berusaha di hadapan Tuhan menganggap diri hebat di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi yang hebat di hadapannya. Sakeus datang dengan menyadari bahwa ia bukan siapa-siapa, ia orang berdosa. Bahkan yang ia lakukan, bagaimana upaya untuk bertemu dengan Tuhan. Ayatnya yang kelima dalam Lukas, coba kita lihat. Injil Lukas, ini ayat masnya. Lukas pasal 19 ayatnya yang kelima. Alkitab katakan apa? Coba saudara lihat dalam ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada usaha luar biasa yang dilakukan oleh Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan.
Dan perhatikan ayat 5. Tuhan memberikan hadiah spesial bagi Zakheus. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa kita orang berdosa, saya orang berdosa, tapi saya rindu bertemu dengan Tuhan, dan ada upaya untuk jemaat Peniel bertemu dengan Tuhan. Namanya mau bertemu dengan Tuhan, mau berupaya bertemu dengan Tuhan, memang harus ada yang ditinggalkan. Bayangkan, bisa nggak dia narik pajak sambil naik pohon? Bisa? Nggak bisa. Zakheus nggak bisa pergi lakukan aktivitas lain sambil dia mau naik pohon, nggak bisa. Jadi untuk bertemu dengan Tuhan memang harus ada yang ditinggalkan. Nah, ini biasanya Eman, Bapak Ibu. Untuk meninggalkan sesuatu untuk bertemu dengan yang lebih penting ini memang wangel, berat. Zakheus kalau dia berat dengan pekerjaannya dia, dengan hasil yang ia gapai, tidak akan ada cerita sepanjang masa tentang satu pribadi yang namanya Zakheus. Tapi dia rela tinggalkan banyak hal. Dan Alkitab berkata, Zakheus menikmati mujizat. Apa mujizat itu? Yesus bertemu dia, suruh dia turun, dan Yesus pergi ke rumahnya. Bukankah kita juga hampir sama dengan Zakheus, bahkan sama manusianya dengan Zakheus? Kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan datang menjumpai kita. Bahkan dia akan tinggal bersama-sama dengan kita, dan dia akan memberkati kehidupan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, sadar atau tidak, saya dan saudara, bahkan semua orang di dunia ini dengan Zakheus itu gak beda-beda jauh, Bapak Ibu. Zakheus orang berdosa, kita pun orang berdosa. Jadi jangan kita menganggap, bisa nggak saya bisa sama dengan Zakheus? Sama orang berdosa. Masalahnya Zakheus menyadari tentang dia berdosa dan ada upaya untuk dia bertemu dengan Tuhan. Mau gak kita menyadari bahwa kita orang berdosa dan ada upaya maksimal untuk kita bertemu dengan Tuhan kita. Zakheus orang penting zaman itu, orang kaya zaman itu, tetapi dia tanggalkan, gak peduli apa kata orang. Dia panjat pohon itu, hilangkan rasa malu, hilangkan gengsi dia, tinggalkan segala sesuatu, dan dia bertemu dengan Tuhan. Kembali kepada pembahasan kita tentang Zakheus. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang seperti Zakheus. Pribadi yang mencari Tuhan karena kerinduan, rindu bertemu dengan Tuhan. Pribadi yang mencari Tuhan, bukan sekedar waktu bertemu dengan Tuhan lalu minta Tuhan berkati kita. Banyak orang kan model seperti itu, termasuk saya. Kalau boleh waktu datang ke gereja seperti Tuhan berkati rumah tangga saya, berkati ini, berkati ini, berkati ini, berkati ini. Berapa banyak orang yang bertemu Tuhan hanya untuk minta kepada Tuhan. Kita akan belajar dari Zakheus supaya waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita ke gereja, kita berdoa, bukan sekedar kita minta. Karena cinta adalah pengorbanan. Haleluya. Cinta adalah pemberian kepada yang kita cintai. Kalau kita katakan aku cinta Yesus, maka ada hal yang harus aku berikan kepada Yesus. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup Zakheus. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah kehidupan Zakheus. Coba saudara perhatikan satu kisah lagi. Bagaimana ada satu perjumpaan yang indah, seorang tokoh besar yang bernama Paulus. Coba saudara lihat dalam Kisah 9 ayat 1 sampai 5. Ini kita akan balik ke Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 5. Alkitab katakan begini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa padanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika
ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia mendekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nanti kita perhatikan bagian ini. Siapa yang tidak kenal pribadi besar, penulis sebagian besar perjanjian baru ini? Siapa juga nggak kenal tentang kejahatan daripada Paulus? Dalam perjalanannya ini bukan perjalanan jalan-jalan santai. Dia melakukan perjalanan dalam tujuan yang besar, menganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Saudara bayangkan, perjalanan ini perjalanan yang penuh dengan kebencian kepada orang percaya. Perjalanan yang penuh dengan sakit hati mungkin kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi hal yang ajaib adalah dalam kisah ini ia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika ia bertemu dengan Tuhan, Saulus saat itu bukan pribadi yang baik, dia pribadi yang mengerikan secara agama, hebat. Dia adalah murid Gamaliel. Dia adalah murid orang hebat, profesor pada zaman itu. Dia orang hebat. Tetapi perhatikan, ketika ia bertemu dengan Kristus, dengannya, dia bertemu dengan Kristus, kehidupannya berubah. Dan bukan saja sekedar berubah dan jadi orang Kristen. Dia pernah berkata gini, apa yang dahulunya menjadi keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia anggap semua menjadi sampah. Dan hidupnya ia buktikan, cintanya bukan dengan mulut, tapi pembuktiannya. Dia berikan hidupnya, dia memberikan waktunya, dia memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak heran Tuhan mengerjakan perkara-perkara hebat dalam diri Saulus, dalam diri Rasul Paulus. Padahal sebelumnya dia orang kejam, dia orang jahat. Waktu Stefanus dilempar dengan batu sampai mati, dia ada di situ. Dan bagi dia sah-sah saja, lempar aja sampai mati. Tapi perjumpaan dengan Tuhan mengubah dia, menjadikan dia pribadi yang lebih lagi mencintai Tuhannya. Dan itu dia buktikan. Mungkin cara kita berbeda. Kita bisa diselamatkan dengan cara Sakeus ini. Kita harus merendahkan diri kita harus berupaya. Kalau Tuhan sayang kita, Tuhan bertemu dengan kita dan Tuhan selamatkan kita. Tapi mungkin kita bandel, jahat, gak karu-karuan kayak Stefanus, kayak Paulus. Saya perhatikan, Tuhan luar biasa. Ia mau menyelamatkan setiap orang. Tapi dengan baik, ketika sudah bertemu dengan Tuhan. Seperti lagu-lagu anak-anak sekolah minggu tadi, kita harus benar-benar berani katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Paulus katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Makanya dalam suratannya dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi saya katakan semua dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus dianggap sampah. Dia sudah tidak lagi peduli tentang hidupnya. Yang ia pedulikan bagaimana ia memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan benar. Dia tidak mencari keuntungan dalam pengiringannya kepada Tuhan.
Dan kita akan melihat tentang Sakeus. Saya akan membawa sedikit tentang Paulus, tapi saya masuk pada Sakeus. Bagaimana orang Kristen sesungguhnya? Apa yang kita akan temukan dalam diri Sakeus? Kalau saudara lihat apa hal yang Sakeus lakukan, coba saudara buka kembali dalam Injil Lukas pasal 19 dan saudara lihat ayatnya yang ke-7. Saya akan baca sampai ayatnya ke-8. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan, ketika ia bertemu dengan Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan, dengar ya, orang yang cinta Tuhan tidak akan peduli tentang siapa dia, jabatan dia, tidak akan peduli tentang ocehan orang. Dia akan fokus untuk bertemu dengan Tuhan. Berat, sulit, panjat pohon, saya nggak tahu caranya bagaimana. Sakeus seorang pendek berusaha memanjat pohon tinggi untuk melihat Tuhan, tapi dia rela lakukan itu. Dan ketika ia bertemu dengan Tuhan, banyak orang setelah bertemu dengan Tuhan sudah nggak mau lakukan apa-apa lagi, santai-santai. Padahal Sakeus melakukan apa yang hebat, Bapak Ibu. Waktu bertemu dengan Tuhan, orang juga anggap aneh ini. Tuhan kok mau numpang di rumah orang berdosa? Ketika ia menyadari tentang ia orang berdosa, ia mulai melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Gak usah Tuhan bilang gini, Sakeus, kamu rugikan si ini. Sakeus, kamu rugikan si ini. Sakeus, kamu rugikan si ini. Gak usah. Secara otomatis dia katakan, Tuhan, sekiranya ada yang aku rugikan, Tuhan, orang yang aku bohongi, Tuhan, orang yang aku tipu, aku berikan, bahkan kalau yang parah-parah ini aku kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita cinta Yesus, gak usah Tuhan suruh kita berubah. Kalau memang kita sudah buat salah, gak usah tunggu Tuhan tegur kita. Kalau dulu Tuhan tegur Sakeus, langsung bilang, Keus, Sakeus, lakukan ini. Kalau sekarang, Bapak Ibu, kalau Tuhan sentuh kita, wah bahaya. Jangan mau disentuh Tuhan, saudara ya. Apalagi kalau disentil Tuhan. Jangan tunggu disuruh Tuhan. Sakeus tidak ditunggu disuruh Tuhan. Perhatikan ini. Sakeus langsung menyadari ada hal yang harus ia lakukan. Sebagai apa? Sebagai wujud bahwa ia cinta sama Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, gak usah saudara dikasih tahu harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Namanya cinta harus ada inisiatif. Kalau saudara cinta, saya cinta sama istri saya, tidak perlu istri saya katakan begini, Pak, tolong belikan saya ini dong, tolong belikan saya ini dong. Itu bukan cinta, ini memenuhi keinginan istri saya. Tapi kalau saya cinta, tiba-tiba saya membelikan dia sesuatu, langsung amin, Bapak Ibu. Saya kalau belikan cincin buat istri saya gampang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengan istri Bapak Ibu mungkin agak sulit, karena jarinya berbeda. Kalau saya dengan istri saya jarinya sama, jari manisnya ukurannya sama, hebat ya. Laki-laki tapi ukuran jarinya sama dengan istrinya. Kalau saya mau beli cincin ke toko, gak usah ukur pakai tangan orang lain, pakai tangan saya, nyambung sama tangan. Semakin anginnya kencang. Jadi kalau cinta apa, Bapak Ibu? Kalau namanya cinta nggak usah tunggu, ya begitu ya. Amin. Gak usah ditunggu, nggak usah kita tunggu. Harus Tuhan
Harus ada inisiatif. Aku cinta sama dia. Harus ada inisiatif yang aku lakukan untuk membuktikan aku cinta sama dia. Sakeus gak tunggu Tuhan tegur dia dulu. Sakeus, kamu orang berdosa, tukang tipu kamu. Kamu peras orang, kamu makan uang orang, kamu gak jujur sama orang. Ayo kembalikan. Sakeus gak tunggu ditegur sama Tuhan. Sakeus menyadari tentang hal itu. Apa yang membuat ia sadar dan berubah dan mengembalikan 4 kali lipat dan lain sebagainya? Karena cintanya sama Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, jangan tunggu Tuhan kasih tahu baru saudara lakukan hal baik untuk membuktikan saudara cinta Tuhan. Lakukan hal baik, maka saudara sedang membuktikan bahwa saudara cinta sama Tuhan. Haleluya. Apa yang Sakeus terima? Coba saudara lihat ayatnya yang ke-9. Dengan bacaan yang keras, dengan suara yang keras, saudara baca ayat 9, 1 sampai ayat 10. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada orang ini pun, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alkitab katakan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara mau? Haleluya. Tuhan katakan hari ini telah terjadi keselamatan di rumah keluarga besar titik-titik. Keluarga besar ini. Tapi kata-kata itu nggak akan keluar kalau Tuhan nggak melihat kesadaran kita untuk membuktikan kalau kita cinta sama Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang akan menerima perkataan hari ini terjadi keselamatan di rumah keluarga ini, hanya orang yang model kayak Sakeus, menyadari bahwa ia orang berdosa dan dia butuh Tuhan. Menyadari bahwa ia tidak punya kelebihan. Dia harus berusaha. Walaupun dilecehkan gak apa-apa, yang penting ketemu Tuhan. Setelah bertemu dengan Tuhan, tidak perlu Tuhan suruh dia lakukan ini. Saudara sudah diselamatkan, amin. Saudara sudah bertemu dengan Tuhan. Buktinya apa? Saudara sudah ada di rumah Tuhan. Jangan tunggu Tuhan katakan, bro, bu, mbak, lakukan ini. Lakukanlah, maka akan ada suara, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Haleluya. Bagaimana kita mau lihat mujizat? Bagaimana kita mau lihat hal-hal yang saudara perhatikan, Sakeus menerima perubahan yang hebat dalam dirinya. Setelah bertemu dengan Tuhan, setelah ia membuktikan cintanya sama Tuhan, setelah ia membuktikan bahwa ia bertemu dengan Tuhan karena ia mengasihi Tuhan, ada banyak hal yang ia boleh lihat. Dan yang terbesar adalah ia melihat seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus kasih, mari kita datang ke gereja. Ini sudah bagian akhir Bapak Ibu, sehingga lama-lama kita datang ke gereja. Benar-benar kita tidak menganggap bahwa saya datang ke gereja hanya sekedar rutinitas. Saya datang ke gereja karena gereja butuh saya. Saya datang ke gereja daripada kalau saya nggak datang kasihan bangku-bangku kosong. Bapak Ibu, datanglah ke gereja karena saudara menyadari saudara orang berdosa. Haleluya. Coba sama-sama kita katakan begini, saya ke gereja karena saya menyadari saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. 2, 3. Saya ke gereja karena saya menyadari saya orang berdosa dan saya butuh Tuhan. Amin. Sakeus datang ke gereja, bertemu dengan Tuhan karena dia menyadari dia orang berdosa. Dan ketika ia bertemu dengan Tuhan,
Dia melakukan hal yang hebat, Bapak Ibu. Apa hal yang hebat? Tanpa Tuhan suruh, ia mau membuktikan bahwa ia cinta sama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk melakukan hal-hal hebat seperti Zakheus. Saya tidak berpanjang kebenaran firman Allah, sederhana bagi kita. Jangan sampai terlalu banyak poin juga kita akan lupa, Bapak Ibu. Ini hal simpel. Tuhan hanya butuh kesadaran. Saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Coba katakan dalam diri, saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Tuhan gak cari yang lain. Tuhan, sekian banyak orang yang bertemu dengan Tuhan. Kenapa Zakheus? Karena mungkin cuma dalam diri Zakheus yang dalam hatinya mengatakan, saya ini orang berdosa. Saya bertemu dengan Tuhan karena saya mau hidupku dipulihkan. Bagaimana kita mau dipulihkan kalau kita merasa kita orang benar? Kita tidak perlu dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak butuh Tuhan. Zakheus butuh Tuhan. Zakheus perlu Tuhan. Zakheus rindu bertemu dengan Tuhan. Karena dia menyadari bahwa ia bukan orang baik. Kalau saudara sudah merasa baik, tidak perlu lagi cari Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Kalau saudara sudah merasa baik, saudara tidak perlu lagi bertemu dengan Tuhan. Tidak perlu ada upaya bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara masih mau datang ke gereja, dasari dengan ini. Saya cari Tuhan karena saya bukan orang baik. Saya cari Tuhan untuk Tuhan menjadikan diri saya semakin hari semakin baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, cuek dengan Tuhan. Sudah bayangkan Zakheus orang kaya, tapi waktu Tuhan datang bertemu dengan dia di rumah, dia nggak memposisikan dirinya sebagai bos, di mana Tuhan akan buka promo di rumahnya Zakheus. Tetapi perhatikan, dia layani Tuhan dengan benar. Dia melayani Tuhan dengan bentuk cintanya. Bahkan dia terus nempel sama Tuhan. Sampai dia katakan, Tuhan, orang-orang yang pernah aku rugikan, orang-orang yang pernah aku peras, orang-orang yang pernah aku buat mereka kecewa, aku akan ganti semua kerugian mereka. Hanya untuk membuktikan Tuhan, aku cinta engkau, gak setengah-setengah. Aku mau berubah. Dan perubahan itu perubahan yang radikal, Bapak Ibu. Kalau cuma dari gak ke gereja, tiba-tiba ke gereja, itu gak radikal. Saya harap setelah kita dengar firman Tuhan ini, setiap waktu-waktu bertemu dengan Tuhan, kita menyadari saya orang berdosa, saya harus bertemu dengan Tuhan. Coba katakan, saya orang berdosa, saya harus bertemu dengan Tuhan. Ini perlu pembuktian. Gak usah sulit-sulit. Ini sudah terakhir, Bapak Ibu, saya tidak berpanjang. Jam-jam ibadah tidak terlalu banyak hari-hari ini. Gak ada ibadah keluarga, cuma ada ibadah rayon. Tidak ada ibadah rayon, cuma ada ibadah tengah minggu. Mau nggak setiap hari Kamis ibadah tengah minggu? Saudara menyadari di rumah, haleluya, saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saudara, orang yang sudah nggak mau lagi ke gereja, itu orang sudah pasti nggak butuh Tuhan, Bapak Ibu. Sudah merasa baik, sudah merasa tidak perlu Tuhan lagi. Orang yang datang ke gereja pasti dalam dirinya, saya perlu Tuhan. Kenapa? Saya orang berdosa. Dan ini juga membuktikan bahwa kita cinta Tuhan. Pembuktian kalau kita cinta Tuhan adalah kita punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Anak-anak sekolah minggu sudah menyanyikan pujian yang memberkati kita. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kita mau cinta Yesus selamanya, buktikanlah kalau kita cinta Yesus. Bagaimana caranya? Menyadari bahwa kita orang berdosa,
dan kita butuh Tuhan. Bagaimana caranya datang cari Tuhan? Di jam-jam ibadah, jam-jam doa, datang cari Tuhan. Maka kita akan melihat perubahan radikal Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak perlu Tuhan suruh untuk kita lakukan. Kita akan lakukan sebelum Tuhan suruh, untuk membuktikan aku cinta sama Tuhan. Haleluya. Gereja ini banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau kita cinta sama Tuhan, tidak perlu disuruh. Ada hal yang mungkin Tuhan taruh dalam hati. Katakan, Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Aku mau lakukan ini. Bukan untuk gereja, bukan untuk pendeta, bukan untuk majelis. Aku lakukan ini karena aku cinta Tuhan. Aku mau mempermuliakan nama Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu tadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam diri Zakheus terjadi perubahan radikal. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Zakheus begitu total dengan Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Berapa banyak orang yang dirugikan? Saudara bayangkan kalau ada 100 orang yang ia rugikan dan dia harus ganti 4 kali lipat. Itu bukan uang yang sedikit. Tapi karena cintanya sama Tuhan, ia melakukan apa yang radikal kepada Tuhan. Dia melakukan pengorbanan yang di luar akal sehat. Kalau cuma 1 orang yang dia ganti 4 kali lipat, sedikit. Saya tidak tahu berapa banyak yang ia tipu. Tetapi Alkitab menceritakan semua yang ia tipu, ia ganti. Kenapa? Karena ia mau membuktikan bahwa ia cinta sama Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup Zakheus menjadi pribadi yang cinta Tuhan, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatannya. Paulus waktu masih bernama Saulus di pasal 8, ia melihat bagaimana Stefanus dilempari dengan batu sampai mati. Tapi ketika ayat 9, di sana dijelaskan bagaimana dalam perjalanan ke Damsyik Tuhan hadir dan Tuhan memberikan sebuah teguran halus kepada Saulus bahwa ia adalah Kristus yang pribadi Paulus atau Saulus aniaya. Dia berubah, ia menyadari bahwa ia orang berdosa. Setelah ia menyadari apa yang dia lakukan, Alkitab katakan begini, dengar baik. Setelah bertemu dengan Tuhan dan dia menyadari bahwa ia orang berdosa dan dia diselamatkan oleh Tuhan, dia katakan yang tadi saya sudah katakan, semua yang dahulunya ku anggap merupakan keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan ku anggap sampah. Bahkan hidupnya dalam dirinya dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Cinta yang ia buktikan kepada Tuhan bukan hanya dengan kata-kata dia, tidak perlu Tuhan suruh, tetapi ia langsung lakukan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ia yang orang berdosa sudah diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan dengan cintanya sama Tuhan. Waktunya untuk ia buktikan juga rasa terima kasih dia, dengan dia juga harus cinta sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu semua yang datang siang hari ini adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan, jangan tunggu Tuhan suruh. Tolong dong buktikan kalau kamu cinta aku. Itu bukan cinta Bapak Ibu. Kita hanya memenuhi permintaan Tuhan. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan tanpa Tuhan suruh, kita katakan, Tuhan, ini hidupku, ini waktuku, ini seluruh aspek hidupku, ini keluargaku, ini pekerjaanku, ini apa yang kau percayakan kepadaku, aku berikan
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadikan ini komitmen kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, anakku, layakkan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, rencanamu. Siang hari ini saya tergerak untuk mendoakan saudara di depan. Setiap hari saya mendoakan saudara, tapi saya tidak bisa berdekat dengan tubuh saudara. Siang hari ini saya rindu dekat dan berdoa secara pribadi dengan saudara. Saudara yang mungkin butuh bantuan doa, saudara yang perlu didoakan, saudara yang memiliki kerinduan kepada Tuhan, coba datang ke depan. Silakan maju ke depan, tapi maju dengan didasari Tuhan, saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mau Tuhan hadir dalam rumah tangga saya, Tuhan hadir dalam pribadi saya, dan Tuhan memberkati saya. Saya berikan waktu berapa menit ke depan. Kalau saudara memang ada yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Ku mau cinta Yesus namanya, saya tunggu saudara maju ke depan. Tuhan tunggu saudara maju ke depan untuk Tuhan berkati saudara. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus
Tuhan, tapi hidup kami berdampak, hidup kami jadi berkat sebagai pembuktian bahwa kami cinta sama Tuhan, sebagai pembuktian bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hamba hanya kembalikan kepada Tuhan saja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua yang hadir, kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Pelayanan kita hari ini yang terbaik kita kerjakan untuk Tuhan. Berkat Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih dan selamat datang khusus bagi Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Kiranya kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara akan kembali berjalan seperti biasa. Hari Selasa kaum wanita jam 5 sore, hari Kamis ibadah gabungan jam 6 sore di gereja, hari Jumat ibadah puasa dan doa bersama jam 3:30 sore di gereja. Dan hari Minggu depan, hari Sabtu pemuda remaja jam 6 sore, hari Minggu depan ibadah raya tanggal 2 Oktober 2022, hari Minggu pertama di bulan Oktober, ibadah raya jam 8 pagi dan ibadah raya hari Minggu depan akan disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu kami mohon Bapak Yakub, Bapak Hosea dan Bapak Ishak Tukimun untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan perjamuan suci. Juga Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengikuti kegiatan-kegiatan di mana-mana ya, rupanya ini sudah dalam beberapa kegiatan, bahkan semua kegiatan ya, sudah boleh salaman ya Bapak Ibu. Ini kita 2 tahun tidak ada pelayan penerima tamu, dan hari ini tadi spontan Bapak Julius Riyatno menjadi pelayan penerima tamu. Terima kasih Pak No, Tuhan memberkati ya. Jadi mulai minggu depan kami akan jadwalkan lagi untuk penerima tamu. Dari minggu depan kami mohon keluarga Pak Ernest untuk penerima tamu ya, jadi bisa datang lebih awal menyambut semua tamu-tamu Tuhan yang akan beribadah di tempat ini ya. Tapi tetap Bapak Ibu prokes jangan lupa ya, hand sanitizer tetap disiapkan ya. Mungkin sesudah salaman ya, sebelum menyentuh makanan, kalau tidak cuci tangan ya menggunakan hand sanitizer. Ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk panitia Natal Bapak Ibu, hari Minggu yang lalu sudah diadakan rapat dan keputusan perayaan Natal akan diadakan tanggal 11 Desember minggu kedua. Ini mungkin juga sudah diputuskan, tapi masih ada kemungkinan untuk berganti tanggal, tetapi dipastikan di awal bulan ya, di awal bulan. Untuk itu kalau saya hitung-hitung, karena minggu depan ini sudah minggu pertama bulan Oktober, jadi kami mohon nanti panitia khususnya tim acara untuk bisa segera membuat gambaran pasti untuk acaranya, karena jika membutuhkan waktu-waktu latihan hanya ada waktu kurang lebih 8 minggu ya. Jadi ini mohon untuk nanti Bapak David mengkoordinir semua panitia yang ada, kembali mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan guna kita merayakan Natal di tahun 2022 ini. Juga Bapak Ibu, untuk anggaran belum ada anggaran pasti, tetapi perkiraan anggaran 20 juta ya Pak Ketua ya, 20 juta rupiah untuk kita merayakan Natal di bulan Desember sampai dengan 1 Januari ya, karena nanti perayaan Natal
malam Natal tanggal 25, malam tahun baru dan ibadah awal tahun baru. Jadi ada 5 acara dan untuk anggaran dana kurang lebih 20 juta rupiah. Saya percaya, kita harus percaya Tuhan akan cukupkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu boleh mulai berdoa ya, berdoa dulu. Yang pertama berdoa dulu supaya Tuhan memberkati kita untuk kita jadi berkat di hari Natal. Kalau sudah berdoa, Tuhan sudah beri berkat, Bapak Ibu boleh mulai nabung ya. Bapak Ibu boleh mulai nabung, bisa nabung di rumah, bisa nabung di bendahara. Ibu Veronica dan Ibu Esther Evi untuk bendahara Natal tahun ini ya. Boleh titip dulu ya, DP dulu. Kami sudah DP ya Bu ya. Titip dulu untuk persembahan Natal. Kenapa kami katakan titip? Karena nanti kalau Tuhan berkati lagi ya, kami bisa memberi lagi. Nah, Bapak Ibu juga bisa seperti itu ya. Yang penting dimulai dari niat hati tadi ya Bapak Ibu. Kita rindu Natal tahun ini kita boleh mengadakan acara yang memuliakan nama Tuhan. Secara umumnya saja saya sampaikan, kita akan membuat acara dengan mengundang beberapa rekan-rekan kita seiman, tetangga gereja dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti 2 tahun yang sudah berlalu, tetapi seperti beberapa tahun yang dulu pernah kita adakan ya. Kita mengundang dari beberapa saudara kita. Untuk itu kami mohon bantuan doa dari Bapak Ibu semua. Percaya Natal tahun ini kita akan mengadakan Natal yang terbaik, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya rasa ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara yang sudah memberikan persembahan, ketaatan Bapak Ibu saudara dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Mari saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Mungkin ada tambahan pengumuman dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya rasa tidak ada tambahan lagi. Nanti kalau ada menyusul di WA grup gereja. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kemarin ada satu panitia Natal yang belum didoakan. Nanti Mbak Astin silakan maju ke depan, nanti saya akan doakan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu ada atas hamba-Mu dalam tugas pelayanan dan kepanitiaan Natal. Pakai dengan heran menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang ia dapat kerjakan dalam pelayanan ini, biarlah benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, persembahan percaya kuasanya. Putri Maskara, kemenangan dan lindung aku.
besar. Kami sudah beribadah, kami sudah dengar firman, kami memuji Tuhan. Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya waktu kami pulang ada berkat, ada penyertaan, ada kasih karunia Allah yang Tuhan limpahkan dalam setiap pribadi lepas pribadi kami yang mengikuti ibadah secara langsung maupun mengikuti lewat live streaming kami. Tuhan memberkati. Berdoa sepanjang minggu berjalan, umat-Mu akan jalani, lewati dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam hubungan mereka, dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan yang memberkati semua yang dikerjakan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, pekerja tani, pekerja bangunan, sopir, bahkan apa saja yang dikerjakan umat-Mu. Engkau buka jalan, Engkau buat berhasil lewat jemaat. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga jemaat, suami jemaat yang bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah-limpah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, umat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini, baik Ibu Ira, ulang tahun pernikahan daripada Ibu keluarga, daripada Bapak Indra, Ibu Evi juga. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagia umat-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Semua jemaat yang hari ini beribadah, yang memberi buat Tuhan, yang mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Engkau memberkati, balas sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Waktu kami pulang sebentar, kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Berdoa buat rekan-rekan sidang jemaat Tuhan, keluarga jemaat yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati waktu mereka pulang dalam damai sejahtera, pulang dalam penyertaan Tuhan, pulang dalam sukacita dan kemenangan menjadi bahagian setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, pengurapan Allah yang lebih lagi menjadi bahagian kami. Tuhan berdoa buat kepanitiaan, atau Tuhan pakai terus mempersiapkan segala sesuatu acara yang kami laksanakan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Setiap pribadi yang akan kami undang, Tuhan Engkau memberkati, mempersiapkan mereka dapat jadi berkat, bukan hanya buat jemaat, tapi buat pribadi-pribadi yang hadir, orang-orang yang belum percaya Tuhan, mendengar berita Injil dan mereka boleh percaya tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai tingkat RT RW. Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, semua yang hadir hari ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, karena berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa mengucap syukur, akhiri ibadah kami siang hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan, terima berkat. Saudaraku yang kekasihan Tuhan Yesus, kasih pulanglah, bawa pulanglah berkat yang daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang pengorbanan yang tulus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan urapan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati semua jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.